Oh, Jaksel tuh pasti tatoan tindikan ya? Rata-rata iya. Itu belum Sleeve Jaksel. apa, Kak? Bukan penting di sleeve-nya, tapi kayak tatoan, tapi kayak dia nggak ngerti meaning-nya. Nah itu Jaksel. Itu Jaksel. Iya. Kok ketawa-ketawa tuh, wah gila nih orang gila banget. Jadi lu tembus tuh ke generasi gue bisa ngerasain. Itu yang bahasa Jaksel berarti kontennya Jaksel, ya? Oke. Jaksel. Itu awalnya lu mulai itu tuh tahun berapa berarti? Dan kenapa harus Jaksel? ABG Jaksel itu berarti yang lo maksudkan adalah Gen Z Jaksel dong? Gen Z Jaksel. Karena Gen kalau Z. milenial Jaksel biasanya udah pindah Bintaro gitu kalau sekarang kan. Akhirnya punya rumah. Akhirnya punya rumah. Di TikTok tujuannya, goals pertama emang FYP. Menarik ya cara melihat hidup lewat lensa TikTok ini ya. Ngomong-ngomong nih, minuman matcha Jaksel nih? Matcha Jaksel. Apalagi nih matcha no sugar, jadi kayak low kalori. Iya. Hai, kita berjumpa lagi dalam Sofina Talks You Are Love. Dan hari ini saya punya tamu yang lucu banget. Kalian mengenal dia sebagai, dia sebel pasti sih kalau gue ngomong ini, si Mr. Jaksel ini ya. Tapi gak apa-apa lah. Nozanda Arsena. Wah, Bener nama ya? lengkap ya, nama sesuai KTP tuh. Iya. Rangkuti. Itu orang Batak kan? Mandailing. Kalau mama? Padang. Jadi, tapi kau nggak bisa bahasa Batak Mandailing? Sedikit aja. Makanya kan kayak gue dari lahir udah di Cibubur gitu. Jadi kayak lebih bisa bahasa Jaktim lah dibanding bahasa Padang gitu. Yang Jaktim ada lagi bahasa? Jaktim ada lagi bahasanya. Beda. Kayak misalnya? Bejir tuh bahasa Jaktim. Bejir tuh Jaktim? Bejir masih diperdebatkan tapi kayaknya originalnya dari Jaktim gitu. Originalnya dari Jaktim. Itu menurut lo kenapa tuh, Za? Karena orang salah ketik jadi bejir? Benar. Iya. Iya kan N sama B kan itu kan sampingan di keyboard kan. Nah, jadi bejir tuh awal dari typo, tapi memang yang paling banyak typo memang anak Jaktim. Karena kan mereka ngetik dari RX King susah gitu. Jadi kayak wajar kalau mereka typo gitu. Iya, kesian juga ya berarti hidupnya tuh keras ya. Iya, kalau anak Jaksel kan ngetiknya AC pasti beda lah ya. Lebih stabil gitu hidupnya. Ngetiknya lebih stabil. Oke. Oza Rangkuti. Awalnya gue ya gini ya, lo harus maklumi ya, gue ini adalah generasi mama-mama ya. Kalau gue bilang. Jadi penonton gue juga mama-mama. Jadi mungkin ada beberapa hal yang lo udah terangin di podcast orang, mungkin di sini lo harus jelasin lagi, nggak apa-apa lah ya. Iya, nggak apa-apa lah. Supaya mama-mama ini bisa mendengar gitu kan. Iya, supaya mereka juga ngerti apa sih yang terjadi di dunia sana. Bagus tuh. Siapa sih ini yang suka bercandaan Jaksel ini gitu kan. Lu kan sebenarnya yang mulai itu semua. Jaksel ya, iya. Kalau misalkan Jaksel apa Jaksel ngomongnya? Jaksel sebenarnya. Jangan salah, Jaksel. Supaya kita kelihatan kalau kita ngeblend, Jaksel. Jaksel. Tapi kan kayak sebenarnya Jaksel ini kan juga estafet gitu yang harus kita turunkan ke. Gue juga nggak mungkin selamanya memegang kayak orang bilang gue Prince of Jaksel, tapi itu udah harus gue ikhlaskan sekarang gitu. Jadi kayak gue udah berpikir nih kayaknya mungkin rezim gue di Jaksel nih udah saatnya untuk lengser. Sekarang giliran Satria Mahathir. Sekarang dia yang lebih, ketika orang bilang Jaksel, Satria baru gue iya. Karena kan dia ada proklaim di podcast kayak saya ini Jaksel gitu. Oh, dia ngomong gitu. Dan dia memang lebih Jaksel, kayak dia tatoan, dia tindikan gitu ya kan. Oh, Jaksel tuh pasti tatoan tindikan ya? Rata-rata iya. Tapi jangan kalau misalnya tatoan doang, itu belum sleeve Jaksel. Apa enggak? Bukan penting di sleeve-nya, tapi kayak tatoan, tapi kayak dia nggak ngerti meaning-nya. Nah itu Jaksel. Iya. Jadi kayak lo kenapa tato dadu? Ya gue suka aja sih gambarnya. Nah itu Jaksel. Itu Jaksel. Kalau kayak karena hidup tuh seperti dadu bla bla, itu nggak Jaksel. Itu nggak Jaksel. Oh, beda. Lo harus nggak ngerti filosofi tato lo sendiri. Oh, baru lo Jaksel. Sorry kalau lo ngerti lo nggak Jaksel. Iya, karena kan tato legendnya Satria tuh dia ada lambang Polri di sini kan. Dia ada lambang Polri. Terus kayak ditanya kan sama orang kayak, bro, emang lu polisi? Bukan, tapi temen gue banyak yang polisi, sehingga dia tato Polri di sini gitu. Gue kayak temen gue banyak yang sosial media spesialis, gue nggak tato TikTok di sini sih, maksudnya gitu kan. Segitu level Jakselnya sih Satria Mahathir. Makanya sekarang kayak, ya dialah yang memegang. Oh, dia usianya di bawah lo ya? Dia Gen Z juga. Oke, lu smack in the middle of Gen Z ya? Lu tuh bener-bener full blown Gen Z kayaknya ya? Gua milenial sebetulnya. Oh,
sorry, lu milenial. Gue milenial. Ya, karena usia sekarang 33-34 ya. Iya. Oke, benar-benar milenial. Seusia adik saya namanya Troy, benar-benar. Oke. Nah, lu ketika awal-awal muncul itu, gue kan dengernya, gue awalnya nggak tahu kalau lu stand up. Again, gue mama-mama. Oke, iya. Taunya, lihat nih orang lucu di TikTok ngomongnya jaksel-jaksel. Kok ketawa-ketawa tuh, wah gila nih orang, gila banget. Jadi lu tembus tuh ke generasi gue bisa ngerasain. Itu yang bahasa jaksel berarti kontennya jaksel. Itu awalnya lu mulai itu tuh tahun berapa berarti? Dan kenapa harus jaksel? Nah, jaksel tuh kayak kayaknya sekitar tahun 2020 apa 21 gitu. Nah, jadi awalnya sebenarnya itu bukan tentang jaksel gitu. Kayak awalnya tentang mental health dulu tuh. Oh iya bener. Iya, awal tentang mental awal tentang mental health dulu kan. Iya. Nah, sampai suatu hari ada kayak konten mental health yang gue bikin, terus itu dihujat di TikTok gitu. Nah, hujatannya itu penuh dengan istilah-istilah jaksel gitu. Apa tuh? Kayak misalnya kayak, ini podcast ini toxic nih gitu kayak, bang, lu gaslighting lah gitu-gitu. Itu sebelum ada konten bahasa jaksel, barulah karena hujatan-hujatan itu kayak gue rangkum, terus gue bikin konten belajar bahasa ABG Jaksel. Nah, itu yang awalnya mengawali seluruh cerita jaksel ini. Futsal, jangan futsal lah, anak jaksel nggak demen futsal. Kita lebih suka foot massage gitu. Main bola juga janganlah, kita tuh ke stadion mah buat nonton konser, bukan buat olahraga. Lagian kalau bisa jangan olahraga yang tendang lah gitu. Takutnya kita malah keinget momen ditendang dari grup WhatsApp circle kita. Basket, gue kalau basket demen pakai jersey-nya doang buat gaya-gayaan, buat main beneran mah mager sebenarnya. Baseball, baseball lagi gimana anak jaksel mau home run, orang kita jebrokan home semua. Bulu tangkis, bulu tangkis juga janganlah, yang biasa ditangkis di jaksel tuh cuma nasihat orang tua biasanya. Senam juga enggak sih, gue kalau mau gerak-gerak di suatu tempat mah mendingan gue joget di DWP. Berenang, berenang juga males gue, anak jaksel cuma pengen berenang di lautan fakta. Voli pantai, di pantai ngapain cari voli, di pantai cari villa lah. Ya catur, catur lagi, enggak. Catur itu, kotak-kotak hitam putih cuma boleh di sepatu kalau di kita. Tenis, tenis juga males gue, berat raketnya. Cuman kalau nonton tenisnya Vindes, gue mau. Nggak gini deh, gue tuh sebenarnya mau banget olahraga gitu. Olahraga yang jaksel banget dong, gini aja. Gimana kalau kita nge-gym, tapi kasih gue waktu buat foto di kaca gym sama bikin bumerang pas ngangkat barbel. Gitu. Atau nggak gimana kalau kita yoga, tapi pastiin jangan cuma yoga doang, ada sesi ngomongin mental health juga gitu. Atau kita sepedaan, tapi siapin fotografer SLR buat gue post di feed gitu. Nggak, atau gini deh, kita olahraga yang jaksel banget aja dan bakar kalorinya cepet gitu. Gimana kalau kita berdua double date nemenin cewek kita shopping? ABG Jaksel itu berarti yang lo maksudkan adalah Gen Z Jaksel dong? Adalah Gen Z Jaksel. Kan? Bukan milenial, bukan Gen X dong yang akan ngomong toxic nih, abusive. Bukan. Enggak kan? Gen Z Jaksel. Karena kalau milenial Jaksel biasanya udah pindah Bintaro gitu kalau sekarang kan. Akhirnya punya rumah. Kayak BSD atau kayak Tangerang gitu-gitu. Ya, jadi gue betul emang spesifik Gen Z. Iya, mungkin mungkin ntar lagi lu juga akan bergeser dan harus mengerti Tangsel akronim Tangsel seperti apa. Tapi kan kalau bikin konten Tangsel mungkin bisa juga nanti kan. Iya, lu akan pelajari ya. Mungkin. Oke, for now kita berada di Jaksel. Berarti dari situ lalu rangkum, lalu terjadilah bahasa ABG Jaksel. Iya. Bisa dikatakan kalau di generasi gue, lo adalah Debbie Sahertian di masa lo dengan bahasa apa sih bahasa gaul dia bilangnya. Sempet kayak pengen bikin kamus bahasa Jaksel dulu, sempat udah kepikiran kan. Sampai suatu hari ada orang bikin meme gitu. Jadi dia tuh bikin foto kamus bahasa Jaksel by Oza Rangkuti. Seakan-akan buku itu beneran ada gitu. Padahal baru kepikiran doang. Nah itu dipost di Twitter dan itu dihujat kayak norak lo bikin kamus kayak. Jadi kayak gue dihujat untuk hal yang gue juga nggak bikin sebenarnya ini. Kayak gue nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba gue dihujat di Twitter. Jadi kayak kayaknya novel kayaknya enggak, buku kayaknya kamus enggak deh gitu. Iya, oke. Jadi lebih ke stand up. Lebih ke stand up. Waktu itu lu awal stand up berarti di mana? Awal stand up di Stand Up Indo Jakarta Pusat, ada dulu di daerah Setiabudi open mic-nya. Tahun 2019. Berarti itu duluan sebelum si Jaksel ngetop di TikTok? Iya, stand up dulu terus baru si mental health, baru si mental Jaksel. Health ya baru si Jaksel. Berarti lu udah stand up selama kurang lebih setahun? Hampir 2 tahun lah baru nemu si belajar bahasa ABG Jaksel itu. Berarti sebelum lu nemu si Jaksel itu, apa yang lu omongin di stage
stand up lo? Kalau di stage sih dari dulu ya mungkin hal-hal pribadi atau opini-opini aja. Tapi kalau di TikTok, di konten kan kita nyoba segala cara gitu ya. Bahkan kadang kan kayak effort orang suka, ya apapun sebenarnya kita coba lah untuk FYP gitu. Kadang-kadang jadi ya agak aneh juga bentuk teman-teman kita karena gara-gara TikTok gitu kan. Sampailah ketemu Jaksel itu ya udah di situ aja. Menarik, tadi lo ngomong untuk bisa FYP. Berarti goalnya emang harus bisa FYP ya kalau kita bikin sesuatu di TikTok. Ini gue sebagai generasi X nanya nih. Karena gue struggle nih di TikTok. Di TikTok tujuannya, goals pertama emang FYP. Karena kayak selucu apapun kalau yang nonton 150 ya ngapain lu perjuangkan gitu kan ibaratnya. Dan ya effort orang adalah untuk FYP kalau di TikTok. Itulah berbedanya dengan Reels atau YouTube mungkin ya. Atau bahkan di generasi gue Facebook. Nah, Facebook iya sih, iya. Tua banget. Cuma buat naikin apa foto bareng teman foto acara keluarga. Kalau TikTok tuh harus sampai FYP, Bu. Ternyata, Bu, salah ya, Bu, kalau cuma buat naikin foto doang. Iya, TikTok buat naikin foto ya TikTok, salah. TikTok ya salah ya. Oke. Jadi awalnya itu lo stand up-nya bahan-bahan biasa, lalu ketika di TikTok lo cari sampai bisa cari FYP. segala macam sampai akhirnya nemu Jaksel itu. Tapi untuk nemu Jaksel itu lo harus pakai acara dihujat. Iya, itu dia. Nggak apa-apa. Mungkin kayaknya dihujat tuh memang salah satu ini ya motivasi yang works gitu ya. Kayak dibanding motivator manapun kayaknya hujatan netizen tuh berfungsi gitu, ya kan? Jadi kayak kadang ada beberapa keputusan hidup gue yang gue ambil dari hujatan netizen gitu ibaratnya, ya kan? Kayak gue dibilang gendut, akhirnya gue beneran daftar gym gitu. Itu semua berkat head comment. Serius lo? Netizen, Ditulis di sosial media lo? Di Twitter segala macam gitu-gitu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, terus? Nggak ada, orang ini bangun tidur tiba-tiba gue pengen nge-tweet bahwa Oza gendut gitu, dan itu banyak akhirnya kayak Gila, gue daftar gym gitu. Serius nih, lu ngomong serius? Serius. Dan jadi waktu itu ada konten yang dihujat gitu kan. Terus kayak banyak yang ke arah gendut intinya. Akhirnya ya udah gue daftar gym. Dari situ lu menjadi lebih sehat gitu maksudnya? Jadi lebih sehat gitu. Dan kayak gue curhat ke cewek gue kayak, tapi emang kamu gendutan sih. Akhirnya jadi ya cewek gue dan netizen itulah yang kayak memotivasi gue dua itu. Dia perwakilan dari netizen yang diamplifikasi dalam hubungan pacaran kalian kayaknya gitu ya. Lu tuh sebenarnya pemikir nggak sih? Gue sebenarnya pemikir. Gue nggak tahu standar pemikir tuh seberapa ya. Gini nih, lu kalau coba lagi contoh kasus. Contoh, lu lagi duduk-duduk, cuma lagi ngopi-ngopi gini, lagi nunggu temen lo datang. Apa yang ada di pikiran lo biasanya? Oh gini deh, ini yang paling real aja gini. Lu kan kita undang, kita mau nggak datang kan abis show nih di Bali, mau nggak datang ke podcast Sofina Vitas? Iya boleh Mas Pongki mau. Aduh, puji Tuhan, alhamdulillah. Dari hari lu diundang ke hari ini, kan beberapa hari tuh, ada nggak lu mikir? Gue sih mungkin nggak ada karena kan gue fokus di yang show semalam nih, jadi gue udah deg-degan di situ. Gue mikir kayak hari ini untuk ya udah ngobrol-ngobrol santai aja di coffee shop sambil minum-minum matcha kayak gini kan, jadi gue ya cukup relax lah gitu kan. Jadi lo nggak mikir tuh nanti mau ngomong apa, ditanya apa? Gue ngalir aja gitu. Kalau diundang podcast lain lo gitu juga ngalir, nggak ada takut ditanya apa-apa? Podcast lain gue ngalir juga. Iya. Oke, berarti dari situ nggak mikir. Gini, waktu yang orang nanya gendut lo, itu lo ada mikir dulu nggak? Itu gue mikir, tapi sebelum mikir gue nimbang dulu ya kan, kayak untuk ngecek nih. setelah nimbang baru gue kayak, iya deh 89 nih gitu ibaratnya gitu kan. Barulah gue mikir dan akhirnya gue daftar gym. Lu nggak baper ya berarti orangnya? Gue nggak baper, tapi kayak gue mikirnya gini, kayak logika gue kayak, kalau yang bilang lu gendut 1 atau 3 orang, mungkin lu gak gendut gitu. Tapi kalau yang bilang lu gendut ada 400, ya lu emang gendut gitu kenyataannya. Ibaratnya gitu, logika gue kayak gitu. Iya, sesimpel itu berarti ya. Lu gak overthinker berarti? Gue gak overthinker. Nah lagi-lagi standarnya seberapa gue juga gak tahu tuh overthinker. Kasus lagi nih. Kasus. Overthinker adalah ketika lo ngerasa capek, padahal lo seharian gak ngapa-ngapain, nge-gym enggak, lo mager aja. Tapi kok capek banget ya? Nah itu menurut gue ada overthinking tuh. Iya, gue kayaknya untungnya enggak sih. Gue kalau capek ya kalau gue lagi ngapa-ngapain aja. Iya, berarti ada physical activity. Harus ada physical activity atau ya main activity juga, nulis atau apa pasti itu lumayan capek itu. Kalau
bising-bising di kepala lo, ada nggak? Itu kayaknya enggak ya, moga-moga enggak sih. Tapi nggak tahu sih, gue belum pernah kayak yang ngecek gitu-gitu, gue belum pernah sebenarnya. Ngecek gimana maksudnya? Ya kayak ke psikolog atau apa gitu-gitu. Oh nggak usah ke psikolog, ini aja lo lagi bayangin aja hari-hari di sini lo penuh nggak dengan mungkin what if kayak ya mungkin kayaknya selalu ada yang mungkin ibaratnya kayak kalau kita masih sekolah kan selalu ada kayak misal aduh minggu depan ujian nih gitu kan. Nah kayaknya sekarang tuh selalu ada yang kayak begitunya gitu. Kayak gue deg-degan untuk show kemarin, terus hari ini ya gue akan deg-degan untuk hal lain, jadi isi kepala ya di situ aja gitu. Dan kalaupun lagi nggak ada apa-apa kayak akan kayak apa nih untuk FYP besok gitu ibaratnya. Oh itu, nah itu yang gue pengen tahu. Apa untuk FYP besok? FYP berarti besok? Itu menghuni pikiran lo most of the time. Iya, dan memang kayak gue setuju kayak dulu kan orang bilang kayak TikTok itu bisa merubah seseorang. Nah, gue pikir itu maksudnya dari level bawah ke kesuksesan berubah. Ternyata bukan kayak gitu. Tapi kayak teman gue kan Jaksel kan. Teman gue ada yang dia Jaktim nih, Apos kan. Dia awalnya Jaktim FYP, terus agak turun tuh. Akhirnya diganti kayak impersonate Firaun pada waktu itu. Terus kayak, wah Firaun Pos, iya nih. Firaun naik tuh, terus turun. Sekarang dia personal leader MLM gitu. Jadi memang TikTok merubah orang secara langsung gitu, bukan kayak pencapaian atau apa. Emang lu 2 minggu lalu Firaun, sekarang lu top leader gitu. Kayak memang TikTok merubah orang ya bro gitu. Nah itu yang kita pikirkan sebagai TikToker gitu ibaratnya. Yang kita pikir sehari-hari. Iya. Menarik ya cara melihat hidup lewat lensa TikTok ini ya. Iya kayak teman gue ada Arif Brata, dia TikToker juga, stand up comedian juga. 3 minggu lalu dia tuh masih kayak kontennya tentang dosen FYP gitu, kayak kamu kalau mau FYP gini caranya bla 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 bla. Terus kayak baru jeda waktu 3 minggu dia sekarang pakar otomotif. Itu kan jauh kan tuh, itu nggak bakal terjadi di YouTube atau di IG, nggak bakal terjadi, tapi di TikTok bisa. Semua bisa. Kayak gue nggak tahu gue Desember jadi apa, mungkin astronot, mungkin kayak pakar sawah, bisa apapun aja nggak kepikiran. Tapi si Jaksel ini cukup lama nih. Jaksel cukup lama. Kenapa menurut lu dia bisa bertahan? Nah, itu dia yang gue kayak cukup bersyukuri ya. Padahal kayak di TikTok tuh kadang umurnya pendek gitu. Kayak kita ngejokes Jaksel nih, baru hari keempat orang udah kayak basi, udah gitu. Bosen mah ngejokesnya ini mulu gitu. Terus gue bilang kayak, bro Haji Bolot pura-pura bolot puluhan tahun gitu. Kayak maksudnya, kenapa lu gak ngomelin dia? Kenapa lu ke gua doang gitu kan? Gue baru 4 hari. Dia duluan dong harusnya. Iya, nah makanya kita harus selalu berpikir itu tadi gitu ya kan. Itu susahnya TikTok. Mungkin karena kayak itu cepet FYP, tapi orang juga cepet kayak setelah 4 hari kayaknya gak lucu-lucu banget bang, bosen gua gitu ibaratnya. Tapi bertahan, berarti lumayan lah kalau menurut gua untuk bensin lo saat ini. Walaupun sekarang juga gua gak tahu ya, gua belum pernah coba bikin konten yang sejaksel itu lagi gitu. Iya, lately berkurang ya, Jaksel lo. Kenapa tuh? Tuh bahasa gue Jaksel banget ya, lately. Hai guys, terima kasih ya atas perhatiannya pada buku terbaru saya, Hati yang Gembira Adalah Obat, edisi Si Paling Overthinking. Makasih juga loh udah pada komen di saat aku muncul sebagai tamu di podcastnya teman-temanku. Nah, bila ingin memperoleh buku ini, bisa langsung saja dilihat list ini di toko-toko buku online di sini. Atau kalau mau offline, silahkan dicek di toko-toko buku yang besar di kotamu seperti di Gramedia mungkin, itu juga sudah ada di sana. Selamat membaca. Karena itu lately, not so much ya? Not so much. Karena ya, itu tadi kayak gue ngerasa udah saatnya gue move on ke bahan lain dan ya itu, giliran Satria sekarang untuk bikin konten Jaksel kan. Kayak udah bukan giliran gue lagi saat you take the stage lah gitu. Lo langsung kasih dong crown lo. Iya, gitu. Ganti. Tapi lo udah nemu nextnya mau apa? Nah itu dia, gue masih mencari. Jadi gue masih main yang umum-umum dulu sampai suatu hari gue ya mungkin akan ketemu seperti teman gue nemuin MLM dan otomotif tadi itu. Oke, gue pengen tahu. Pertama kali lo nemu Jaksel, rasa sebelum lo lihat respon orang ya, like apa segala macam. Di sini rasanya beda gak? Ada nggak? Lo udah tahu nggak feeling ini kena nih kayaknya nih? Di sini gue ngerasanya cuman kayak, oh iya ya kalangan yang ini belum ada yang mocking ya gitu doang sebenarnya. Kayak sebenarnya kan setelah gue pikir-pikir gitu, kayak karena juga ada orang komen kayak, thank you bang lu udah ngatain golongan Jaksel. Selama ini mereka tuh ngehina kita, ngehina Bekasi, ngehina Depok, ngehina Bogor gitu kan.
baru gue nggak kayak, oh iya Jaksel nih belum pernah kena nih. Belum pernah dikatain, selalu kita yang keren gitu, berasa punya tempat yang paling hipster segala macem gitu-gitu. Makanya anak-anak Jatiwaringin takut ya, Jatiwarna. Iya, makanya gue tuh ngerasa ada kepuasan kayak ketika ada orang tersinggung kayak, ya karena lu nggak pernah ngecengin, lu hanya ngecengin orang selama ini. Lu bilang Bekasi, lu bilang Planet, lu bilang Depok tuh macet gitu, dia nggak pernah di mocking gitu kan ibaratnya. Terus kayak orang bilang, it's your turn. Iya, kayak orang bilang kayak, oh Depok nih bikin COVID gitu kan. Padahal kayak, lu mikir, memang itu orang Depok, tapi dia kena COVID gara-gara dia clubbing di Amigos gitu. Kayak Kemang kan? Iya, COVID tuh ya produk Jaksel gue bisa bilang gitu sebenarnya kan. Itu kolaborasi antara Jaksel dan Depok. Makanya memang anak Jaksel dan Depok jangan nongkrong bareng, ketika lo nongkrong pandemi yang terjadi gitu. Betul, Depok stay di Margonda dan Jaksel stay di Senop aja gitu menurut gue. Bukan Senop ya? Senop. Oh, Senop namanya. Oke. Banyak belajar nih gue hari ini, banyak banget. Ngomong-ngomong nih, minuman matcha Jaksel nih? Matcha Jaksel. Apalagi nih matcha no sugar, jadi kayak low kalori. Iya. Tapi kan emang lo ada di sebuah coffee shop yang ada di Cenggu. Benar. Cenggu itu konkurennya Jaksel nggak sih? Cenggu ya, jadi kayak paralelnya. Cenggu itu. Walaupun ini Brawo ya, tapi Brawo kan suka ngaku Cenggu. Cenggu tuh untuk Jaksel yang mental health-nya masih kayak setengah mengkhawatirkan lah gitu. Kalau lu ada masalah mental health tapi lu masih bisa happy, nah lu ke Cenggu. Lu masih bisa function. Masih bisa function, nah kalau lu udah mental health yang lu udah susah function, lu udah harus ubud. Tapi kalau lu udah mental health yang udah parah nih dan level Jaksel lu udah kronis, lo Sanur kalau sekarang. Oh, Sanur. Sekarang Sanur. Sekarang udah mulai Sanur karena di Ubud udah mulai terkontaminasi Jaksel dan Jaktim gitu kayak. Jaktim udah masuk. Jaktim, gue lagi ngopi di Ubud kayak anjir ada RX King lagi nih, udah nggak bener nih. Ini udah salah nih, gue bilang. Ayolah Ubud lah, gitulah. Makanya. Sempet gue pengen bikin tolak reklamasi Ubud, tapi kayak gue pikir kayaknya nggak sampai segitulah. Tapi lu udah lihat ya penetrasi anak-anak Jaktim udah nyampe ke. Takutnya lama-lama makin banyak. Ya kan dia juga boleh mental health dong. Jaktim, dia harus kemana? Kalau Jaktim mental health. Ya BKT sih cukup ya harusnya. Maksudnya nggak perlu keluar. kan ada danau juga sama kayak di sini ada pantai, ya lu udah ada danau di BKT gitu. Aman. Panas tapi Bang, panas ya. Iya sih. Ubud kan rada adem ya. Ubud rada adem. And then you can have matcha tea, organic, no sugar. Iya sih. Jaktim tapi so far justru mental health aman kayaknya di Jaktim. Ya, so far ya. Mental health issue kayaknya belum sampai di Jaktim kayaknya. Belum kerasa banget. Belum kerasa banget. Kalau di Jaksel menurut lu kenapa lebih kerasa? Orang-orang kenapa? Kenapa sih mereka itu lebih kerasa di sana? Apakah lebih banyak yang broken home menurut pengamatan lo ya? Atau apa gitu? Ya broken home ngaruh sih ya. Kayak itu kan akan mempengaruhi mental dan banyak banget broken home di Jaksel dan Genzi memang gitu kan. Sampai-sampai sekarang kayak hakim perceraian tuh karir yang menjanjikan di Jaksel gitu kan. Jobnya banyak. Iya, dan mereka kayak makin lama makin banyak ya Mas antar hakim gitu ngobrolnya sekarang di Jaksel. Broken home tuh a thing. Broken home tuh a thing sekarang. It's a thing gitu. Jadi sementara kalau di Jaktim menurut lo nggak banyak atau nggak kedeteksi kali? Di Jaktim iya, broken home kayaknya di Jaktim jarang sih broken home sih. Nggak kedeteksi mungkin. Mungkin nggak kedeteksi. Under the radar. Iya, benar. Iya. Oke, jadi lo adalah si Prince of Jaksel yang sekarang sudah menurunkan ke Satria. Gue ke Satria Mahathir. Oke, dan lo sedang mencari bahan lagi. Iya. Oke. Sekarang gue mau nanya lebih ke lo sebagai pribadi. Nah. Kalau gue tuh, maksudnya ya ini bagus nih. Gue tuh ya nggak tahu kenapa, gue tuh lumayan sensitif orangnya. Jadi kalau pas ngelihat orang tuh kayak kemarin tuh, kan gue baru ngeliat lu dari layar. Kalau sama Adri kan udah pernah kenal, udah nongkrong ya. Iya, kalau sama lu kan baru kemarin salaman pertama kali untuk nungguin foto bareng kan. Di show itu ya. Di show itu. By the way guys, kalau belum beli tiket untuk show-nya Oza beli karena masih ada ini habis Bali. Masih ada Jogja, Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Oke, Jogja tanggal berapa? Jogja tuh 16, Surabaya 18, Bandung 24, terus 1 September terakhir di Jakarta. Jadi kita bicara bulan Agustus sampai dengan September. September finalnya. Oke, jadi jangan sampai nggak beli.
Oke, balik lagi ke gue baru salaman sama lo kemarin. Iya. Gue tuh mendapatkan selain vibe bahwa oh nih anak memang full blown milenial, juga ini ya, lo anak tengah bukan sih? Ini tebakan gue aja. Betul. Saya anak tengah. Iya. Kok bisa tahu? Kayak Apa yang membocorkan? lo anak tengah. Iya. Celetukan tengil lo adalah menurut gue celetukan yang ini menurut gue ya, maaf kalau gue so tau ya, yang mungkin kalau di rumah nggak terdengar. Nah, tapi di luar lo diapresiasi sama komunitas nongkrong lo gitu. Tapi emang mungkin anak tengah tuh lebih banyak kayak gitu ya, kayak mengeluarkan pikiran-pikiran yang tertahan di rumah tuh di. Iya, lo second born luar. apa third born ini? Second born. Second, oke. Mungkin makanya anaknya Ahmad Dhani yang lucu cuman L gitu kan, kayak Al fokus di ganteng gitu ya kan. Itu berat loh fokus di ganteng. Berat. Nah, kayak L juga ganteng sebenarnya, tapi kita nggak ngelihat dia as a ganteng gitu ya kan. Karena abangnya udah ganteng duluan. Abangnya udah ganteng duluan, makanya El ngelawak sekarang main sketsa gitu-gitu kan. Iya, dia kayaknya ada program apa gitu, lupa. Pokoknya dia ada program komedi, itu El Rumi yang main. Dan memang pas gue podcast sama dia kayak, anjir El lu sekarang kocak banget. Lu gue ngeliat video lu, dia dua-dua boxing sama Al Ghazali pas kecil gitu. Sekarang Al nge-DJ. Gue bilang kayak anjir lu emang anak kedua banget sih lu El gitu. Lu bisa mengenali sama anak kedua nggak kalau di jalan? Gue nggak bisa, tapi biasanya gue kayak ngobrol dulu mungkin kayak berapa jam baru kayak lu anak kedua ya, baru bisa kerasa kayak gitu ibaratnya. Tapi emang bener nggak sih anak kedua atau middle child itu kayak kejepit antara abang sama adik? Kalau anak kedua yang nggak ada adanya lagi mungkin nggak merasakan ya, tapi kalau yang ada adanya lagi mungkin baru merasakan kejepitnya itu. Iya. Kalau anak kedua yang nggak ada adik mungkin nggak kejepit tapi cuma nggak didengar aja kali. Iya, karena dia kan anak kedua sekaligus bungsu juga kan. Iya, baby of the family ya. Baby of the family, jadi beda tuh. Oke. Gue mencari lagi siapa yang kayak gue sama L ya. Kalau ada banyak gue pengen bikin grup WhatsApp sebenarnya gitu. Gitu ya, enak ya kayaknya ya ngomongin masalah-masalah hidup di sini. Jangan-jangan lu, itu aja bahan lu. Bahkan nama grup WhatsAppnya gue udah kepikiran sebenarnya. Apa? Second Born Serenade gitu namanya. Aduh. Ya kan? Itu jadi bahan nggak? Cobain. Iya, coba ya. Di TikTok ngomongin anak kedua. Tentang anak kedua sempet kayak apa bikin, tapi Bintang Emon udah bikin video duluan tentang anak kedua. Masa sih? Udah bikin di. Cuma sekali. Sekali iya, tapi kayak itu udah, anjir ini udah bagus banget nih, ini udah. Kayaknya gua aja yang nonton ngerasa kayak gila. Terwakili. Iya, kayak dia kayak ngomong, kayak dia tahu hidup gua gitu Bintang Emon di situ. Iya. Gitu. Tapi menarik ya, gini, ini gue akan membawa sebuah topik yang mana mungkin lo agak sebel atau justru enggak karena lo anak kedua nggak bodo amat gitu ya. Netizen tuh seneng banget membandingkan lo dengan abang lo, which is sebenarnya kalaupun dia bukan persona TikToker, kayaknya emang orang tuh pada umumnya seneng bandingin kakak adik. Betul, iya. Nggak harus jadi stand up comedian, nggak harus jadi apapun aja. Apapun, pasti. Ih kakaknya gini, kok adiknya? Kakaknya gini, selalu gitu kan. Iya. Tapi menurut gue lu menemukan humornya itu. Jadi kadang-kadang gue ngeliat lo upload apa sih kemarin terakhir? Julidam, ya. Julidam itu isinya head comment-nya Brothers Edition, terus lo tag. Gue tag Ovi, abang lo itu, yang bilang, ya macam-macam lah, nanti teman-teman baca sendiri aja itu. Itu lo melihat itu sebagai apa? Humor atau apa? Gue mau lihat lewat lensa lo. Gue itu sebagai humor ya, karena kayak orang kadang nanya kayak, lo sebel nggak sih dibandingin sama abang lo gitu. Terus gue kayak, ya kalau anak kedua kayaknya itu kita dari kecil udah dibandingin sebenarnya, entah dari om kita atau dari siapa. Baru, iya, baru sekarang ke netizen gitu ya kan. Jadi kayak ya menurut gue sih itu aman-aman aja gitu. Nggak apa-apa tuh buat lo? Nggak apa-apa, dan gue juga kadang ngerasa kayak ya udahlah kalau misalnya kayak kakak adik tuh nggak harus, maksudnya gue bilang sama abang gue kayak ya udah bang, hubungan kita kayak gini nih, ya kita nggak usah seakrab banget kayak Marco dan Marlo gitu, nggak harus juga gitu. Asal tapi kalau mereka kan twins ya? Mereka twins ya? Twins kan? Kayaknya enggak deh. Marco Marlo? Enggak, mirip doang. Enggak ya? Aduh maaf ya. Pokoknya prinsip gue sama abang gue kayak kita nggak usah seakur Marco dan Marlo, asal jangan seribut Noel dan Liam Gallagher. Udah itu aja. Ambil tengah. Di tengah aja gitu. Nggak usah terlalu akrab tapi jangan sampai musuhan. Nah udah itu kakak adik cowok yang sehat sih menurut gue kayak gitu. Biasa itu? Biasa gitu. Tapi mengganggu nggak sih buat lo ketika orang-orang ngomong, ya kayak tadi,
gendut lo, kurusin, atau kok abangnya putih, kok abangnya model, kok kayak gitu tuh gimana sih sebenarnya lo menangkapnya apa? Justru itu bisa menjadi motivasi juga ya kan, kayak kalau gue dibandingkan berarti gue masih harus olahraga lebih keras atau merawat kulit lebih rajin lagi supaya orang lama-lama kayak, bang, lu sekarang mirip sama Ovi. Udah, gue kalau di situ gue kayak, tamat nih, udah gitu. Gue udah menamatkan petualangan second born ini gitu ibaratnya. Kalau gue sampai di tahap itu. New batch achieve ya. Iya, gitu ya? Kayak gitu. Tapi si kalau abang lu sendiri, si Ovinya sendiri terganggu nggak dengan itu? Dia kayaknya sih harusnya nggak terganggu karena kan dia yang bagian dipujinya. Kalau dia terganggu kayak lo kenapa lo terganggu, kan gua yang diinin. Agaknya begitu. Enggak terganggu udah mati, lu jangan ganggu adik gue dong gitu. Oh, kayak dia enggak sih. Enggak ada. Nah, mungkin perlu ada ya platform untuk second born ya. Iya. Lu biar mewakili mereka dong. Iya. Nanti kalau itu udah habis, baru lu platform anak first born dari mata second born. Atau lu bikin buku aja, Kak. Jadi gua dan yang lain-lain jadi narsum lu. Jadi kayak kita bikin buku tentang second born, terus nanti kayak di Gramet tuh selalu di belakang buku lain gitu. Dia nggak pernah di depan. Yuk lah, langsung lah kita WhatsApp nih habis ini nih. Iya. Buku tentang second born yang selalu di jadi belakang. kalau muncul pun dia harus begini. Iya, gitu ya. Dan ketika orang buka bukunya, pertama tuh halaman kosong dulu. Iya. Kedua baru bukunya dimulai. Jadi dalam buku lu pun lu masih second layer, lu tetap nggak menjadi yang utama gitu. Itu sih kayaknya kita harus bergerak ke situ. Ya udah isinya testimoni orang-orang second born ya kan. Lu wawancara El Rumi segala macem. Gitu-gitu. Bahkan kalau si second born lagi males nulis mungkin babnya pendek cuma yang kata abang gue. Iya. Second born banget ya. Gitu. Iya. Jadi gitu ketika lu nulis Julaidam itu bukan karena lu ada kesebelan nih, udah nih mau pada ngomong apa silakan deh gitu. Bukan. Memang itu gue kompilasi dari head comment terbaik itu yang gue tayangkan. Oke. Iya. Dari kecil lu badut kelas nggak? Kecil gue SMA gue lumayan badut ya. Celutukan lo atau? Gue gue nyeletuk lumayan tapi gue dicengin juga selalu gitu. Makanya gue netizen sekarang tuh kayak memang gue lihat kayak dari SMA selalu ada something yang gue tuh the worst dari yang lain gitu. Kayak entah gue doang yang ini atau yang apa gitu selalu ada. Apa contoh? Kayak contoh kayak gue SMA tuh kayak gue nggak bisa naik motor dulu gitu. Terus kayak ya udah gue dicengin tentang itu. Terus kayak pas kuliah ada lagi hal lain. Pokoknya selalu ada hal yang lo gue dicengin gitu. Yang kurang bisanya yang sehingga jadi bahan untuk ceng. Entah gue kurang bisa atau gue kurang memahami sehingga gue dicengin gitu. Nah kayak ya udah dulu di kelas, sekarang di Twitter gitu hanya berpindah tempat. Dan lu nggak ibaratnya gitu kan. Lu nggak pernah frustasi tuh? Gua, nah karena kalau di SMA, lu di sini boleh jujur loh. Iya. Frustasi. Di SMA itu kan kayak gue harus effort lebih gitu, karena kayak di SMA kan kayak lucu nggak lucu tergantung power ya. Kayak kalau lu jagoan nih, lu ngelawak apapun kayak lucu, harus lucu. Iya, kok pentolan datang nih kayak dari mana bro? Dari tadi, wah kakak kocak tuh gitu. Karena yang ngomong ya jagoan. Nah makanya gue harus ada ngecengin effort yang lebih. Nah mungkin itu melatih celutukan juga tanpa gue sadari di sehingga sekarangnya. jadi lucu. Kalau di sekolah. Iya. Kalau di keluarga lo? Di keluarga gue ya itu karena second born ya. Nggak lucu lo? Maksudnya di keluarga lo dianggap lucu nggak? Di persepupuan lumayan. Di persepupuan lumayan. Okay. Ya karena itu dia persis kayak Arumi gitu, kayak abang gue fokus ganteng dan gue bercanda gitu di persepupuan. Gue fokus kayak Al sama L gitu ya berarti kan. Iya. Jadi di keluarga juga biasa-biasa aja ya? Di sepupu dulu gue lumayan lucu lah. Nggak, di keluarga ada arti nyokap bokap di keluarga inti? Di keluarga inti nggak terlalu sih. Di keluarga lebih lucu bokap gue kayaknya. Kalau di keluarga. Lucu? Bokap gue lucu kalau kayak misalkan acara keluarga besar gitu, dia nyeletuk juga. Oh, dia adalah clownnya. Dia clownnya kayaknya. Ovi nggak lucu? Ovi jarang bercanda sih dia, lebih tepatnya. Standar anak pertama yang struktural. Iya, bisnis, apa sport gitu, mobil gitu kan kalau dia kan. Iya. Oke. Lu berarti gini, yang gue pengen tahu begini.
Anak kedua, ada kejepitnya. Yeah. Di sekolah pun harus mencari niche lo untuk bisa lucu karena si pentolan udah ngambil kalimat itu, lo harus ngambil yang lain, gitu kan? Kapan lo akhirnya menemukan voice lo itu, suara lo itu? Oke. Di usia berapa lo inget gak? Mungkin gue sorry ya, konsisten setiap kali keluar, Oza lucu gitu. Itu kayaknya lama ya. Gue dulu, ya kan semua pasti awal stand up biasanya yang umum kan open mic pertama tuh nggak lucu dulu berapa kali baru sampai nemu kan. Nah gue, ya itu dulu gue nggak lucu terus gue, jadi dulu gue kerja di comedy club gitu, terus gue bikin TikTok segala macem, diundang-undang podcast, baru latihan untuk kayak gitu pada akhirnya stand up dan tektokan juga atau kayak nge-host atau kayak bikin podcast ya di situ. Waktu gue lagi di comedy club gue ngerasanya. Tapi ketemunya tuh di pas kapan? Oke, this is my voice to the world. Pas kapan ya? Mungkin ya pertama kali gue bisa bikin konten komedi yang FYP lah mungkin ibaratnya. Itu karena kalau bisa di stand up doang dulu kan gue belum merasa didengar kan, hanya di ruangan ini aja 50 orang gitu. Kalau yang didengar mungkin ya itu konten-konten FYP. Disitulah lo ngerasa. Disitulah gue ngerasa, oh ada orang yang menunggu pendapat atau menunggu lelucon gue tentang certain things tuh ternyata ada ya gitu. Ketika itu terjadi, ini gue nanya karena gue 3 bersaudara cewek, yang terakhir cowok. Jadi cewek kan beda tuh, sister sama brother kan beda. Dan lo kedua juga? Pertama. Oh lo pertama, oke. Ya. Ketika lo, tapi gue sangat mengerti anak kedua, nanti itu gue akan cerita ke kamera aja. Tapi ketika lo akhirnya menemukan, oh ini nih voice gue gitu, lo ada ngomongnya nggak sama abang lo? Bang, ternyata gue gini. Gue dulu sebenarnya kayak berkat abang gue juga gue mendapatkan materi-materi awal gue di stand up gitu. Jadi kan gue tuh dulu kayak ngeband, gue bikin YouTube, terus gue segala macam, kayak gue dulu kayak haus akan fame banget gitu kan. Nah abang gue meanwhile dia kayak nggak pernah ngapa-ngapain, terus dia tiba-tiba kayak pacaran sama selebgram pada waktu itu. Terus dia dari yang follower 400 sama kayak gue tiba-tiba jadi kayak 100 ribuan. Gara-gara pacaran. Ya, dan akunnya verified dan kayak diundang ke YouTube Raffi Ahmad segala macam gitu-gitu. Sebagai? Ya udah tamu aja berdua sama pacarnya, mantannya pada waktu itu ngobrol-ngobrol. Nah itu ada kali setengah tahun ya stand up gue ya itu topik gue gitu. Dia tahu jadi topik. Dia tahu dan gue izin juga ke si mantannya itu gitu akhirnya kan. Makanya itu jadi materi gue pada waktu itu. Makanya pas dia putus gue kayak habis. Iya, lu cari selebgram lain deh, cepetan deh gitu gue bilang kayak. Wah, thank you ngomongin. Iya. Sparkling water, emang harus sparkling. Iyalah. Ini kalau water biasa tadi mau gue tumpahin, tapi untungnya sparkling jadi aman. Aman ya, oke. Nggak ada alergi kan? Enggak lah. Ini dairy free nih. Ya apa? Air. Iya. Iya. Oke. Jadi lo mendapatkan bahan dari abang gue. Nah, jadi ketika lo akhirnya menemukan inner voice lo itu, gue sebutnya inner voice. Inner voice ya. Lo ngadu nggak sama dia? Gue dapet nih, yang bahannya nggak lo. Kayaknya dia akhirnya melihat sendiri ya, karena dia baru nonton gue stand up itu kayak tahun gue ke 2023 lah kalau nggak salah. Baru dia nonton gue stand up. Jadi itu kebetulan gue lagi di Bali juga, terus gue bikin open mic sendiri lah iseng-iseng gitu lewat IG doang. Ayo nih gue mau stand apa? Gue collab sama jadi ada podcast Beli namanya di sini di Bali kan. Gue collab terus abang gue lagi di Bali juga. Gue kayak bang nonton lah. Baru itu dia datang untuk nonton gue perform gitu. Seneng dong lo. Seneng gue dan di Jakarta belum pernah kayak begitu gitu. Iya. Baru di sini doang. Itu loh. Jadi satu hal yang gue pelajari juga dari hubungan anak pertama kedua ini adalah sebenarnya si anak kedua itu juga seneng kalau kakaknya dateng nontonin dia. Ada satu kerinduan untuk ya nggak harus main bareng. Iya. Dan kadang mungkin anak kedua tuh kayak, nah ini bisa jadi salah satu bab di buku kita nanti ya. Buku kita nanti. Iya. Kita udah atur dari sekarang ya. Baik. Dan lu kan anak pertama kan. Nah justru make sense buku tentang anak kedua tuh ditulis oleh anak pertama. Iya itu lebih. Lah kenapa? Karena kayak kalau anak lebih wajar gitu. Karena tadi gue mau ngomong ini kayak karena anak kedua tuh bisa lebih nurut sama si anak pertama ini dibanding
siapa orang tua bahkan mungkin ibaratnya kita mungkin lebih nurut sama kakak kita gitu. Gue nggak tahu mungkin kayak gue nggak tahu L kayak gitu apa enggak, tapi kadang kalau abang kita yang nyuruh kayak tolong ini itu dong, kayak kita lebih takut dibanding kayak siapapun itu gitu menyuruh kita. Itu mungkin bisa ditelaah juga tuh kenapa bisa seperti itu. Okay. Nanti kita rekam semua poin-poin yang ada di sini untuk buku kita ya. Apalagi kayak kalau anak kedua yang beda setahun doang ya, kayak gue, lu beda berapa tahun sama dia? 4. Nah itu mungkin udah lumayan ada mengayomi dan mungkin hormatnya dia ke lu juga udah mungkin telak lah gitu ya. Nah gue kan beda setahun nih, jadi kayak ini respect apa akrab ya, kayak ini temen atau ini kakak gitu kan. Nah tapi pelajaran pertama itu sebagai second born adalah pelajaran mengalah ternyata gitu. Jadi kayak dulu kan kita nonton Power Ranger nih, terus kayak wah Ranger putih nih keren nih bang gitu kan, kayak jagoan gue Tommy gitu gue bilang. Tapi dia kayak enggak, Tommy punya gue gitu, lu itu aja yang biru gitu. Diatur kan, lu harus diatur iya. Bahkan bola nih kan kayak kasian ya. Gila David Beckham keren banget ya. Iya tapi Beckham punya gue gitu. Lu cari yang lain gitu kan. Wah. Oke deh gue Kurniawan mau nggak mau gue bilang gitu. Bukan. Akhirnya gue Oliver Bierhoff gitu, dan kayak itu membuat teman-teman SD gue bingung kayak jagoan lu siapa? Oliver Bierhoff. Hah kenapa Za? Maksudnya kayaknya jarang deh orang. Iya jarang gitu kan. Ya sebenarnya gue pengen Beckham tapi abang gue udah ngambil. Nah itulah pelajaran pertama sebagai second born, bahwa lu nggak selalu bisa dapat apa yang lu pengen gitu. Iya. Tapi ini bagus banget nih. Ini yang anak-anak second born ini pasti komen ya kalau ngerasa itu relate ya. Terus kayak main PS gitu kan, kayak jangan harap lu player 1 gitu, lu nggak akan pernah dapat player 1 ibaratnya, kayak lu selalu milih belakangan gitu ibaratnya kan. Pokoknya jadi pas gue kecil nih, kayak gue sampai di tahap refleks gue, misalnya kayak beli game baru nih, Tekken misalnya dulu kan, lu tau game Tekken kan? Tahu dong. Gue liat Tekken, paling keren siapa nih? Oke Jin Kazama nih, ganteng, spike gitu, berotot, topless kan, tatoan, dia yang paling keren nih. Oke, pasti abang gue milih dia. Gue cari nomor 2-nya siapa? Lau. Oke. Lau. Kayak begitu refleksnya, kayak begitu. Jadi ini yang keren. Oke, jangan boleh gue. Iya, gitu. Itu adalah salah satu second born yang gue juga baru sadar itu di obrolan ini nih. Bener, gue belum pernah pikirin itu sebelumnya. Kan dibilangin jadi bahan, itu aja udah. Ketika si Jaksel udah lengser, lo kesana. Menjadi second born ya? Menjadi second born yang baik. Menjadi second born yang baik. Baik dan benar gitu. Ada tips-tipsnya, do's and don'ts-nya. Do's and don'ts sebagai second born. Iya sih. Lo jangan ngambil itu, lo ngambil yang lain. Iya. Betah tapi kan lo selama ini ngalah apa enggak? Betah sih, karena dulu kan kita belum tahu itu ngalah kan. Kita pikir kayak itu kehidupan normal gitu, kayak ya bukannya semua orang emang nggak dapat yang dia pengen tuh. Terus. Iya gitu. Nah barulah kayak mungkin udah mulai sekolah segala macam, barulah mikir kayak oh iya nih kalau di luar kita bisa bebas milih ternyata gitu. Ketika di luar daripada kandang ya. Iya. Makanya gue suka kasihan sama kakak beradik yang satu sekolah sama abangnya atau kayak satu kampus gitu sama abangnya, kayak kasihan kan, lu masih menjadi second born lagi di sekolah. Lu nggak satu sekolah berarti dulu? Gue sampai SD doang. Abis itu nggak? SMP udah gue SD udah sadar bahwa kayak SMP gue nggak mau sekolah lagi sama abang gue gitu. Lu bilang ke orang tua? Gue kayaknya ngomong deh. Ya udah akhirnya kita beda sekolah mulu, sampai beda kampus segala macem, sampai sekarang. Oh beda. Tapi itu karena beda setahun. Kalau gue kan SMP adek gue SD walaupun satu yayasan nama sekolahnya sama, tapi kan udah beda divisi. Bener. Di SMP gue SMA, ya bener sih, bener. Dan beda setahun tuh awkward juga buat teman-teman kita kan. Misalnya kayak teman gue ke abang gue, kayak gue mau manggil bang karena lu abangnya teman gue, tapi teman kelas lu yang lain gue manggilnya nama gitu ya ibaratnya kan. Jadi itu bikin awkward juga. Iya. Jadi lu manggil bang hanya karena bang. Iya. Abang lo main nama mereka. Iya. Dan sedangkan dari point of view abang gue dan teman-temannya kan gak ada konflik itu kan, tinggal manggil nama doang ke bawah gitu. Lagi-lagi second born yang harus mikir gitu kan, mereka tinggal tahu jadi gitu ibaratnya. Oh jadi itu lucu, itu arahnya second born ada ya, bahwa lo harus mikir ya. Ada lagi. Karena kalau anak pertama berpikir gini, gue mikirin lu mah enak tinggal jalanin, ternyata second born juga mikir kayak misalnya nih gue ngenalin temen gue ke abang gue kan, misalnya kayak bang, ini sastra nih, yaudah kayak halo Sas gitu kan. Tapi kalau abang gue kayak
Za, ini Aldo misalnya. Gue harus manggil dia Bang Aldo atau Do aja. Nah, gitu kan. Mikir lagi second born tuh. Ya kan tugas lagi buat kita. Adek gue sering kayak gitu. Hai guys, terima kasih ya atas perhatiannya pada buku terbaru saya, Hati yang Gembira Adalah Obat, edisi Si Paling Overthinking. Makasih juga loh udah pada komen di saat aku muncul sebagai tamu di podcastnya teman-temanku. Nah, bila ingin memperoleh buku ini, bisa langsung saja dilihat list ini di toko-toko buku online di sini, atau kalau mau offline, silahkan dicek di toko-toko buku yang besar di kotamu seperti di Gramedia mungkin, itu juga sudah ada di sana. Selamat membaca. Mikir lagi second born tuh, ya kan tugas lagi buat kita. Adek gue sering kayak gitu. Tadi temen lo yang lo kenalin ke gue seumuran lo ya. Gue baru sadar kenapa ya mereka harus nanya ke gue. Emang harusnya nanya umur lo, ini sensus data. Enggak kok, dia di bawah gue berapa tahun. Oh yaudah gue panggil nama aja ya gitu. Iya, itu kan. Oh ada gitunya ya adik-adik tuh ya. Iya, ini menarik. Bahkan ketika second born punya ipar gitu. Kayak misalkan abang gue nikah nih sama cewek nih. Dia maupun umur di bawah gue, dia akan jadi kayak kakak ipar gue gitu kan. Oh iya. Maksudnya kakak satu aja dinyiksa nih malah ditambah lagi satu. Sedangkan kalau dia nambah adek nggak nambah beban. Nah jadi second born masih kena imbasnya sampai dunia pernikahan nih. Ini kayak film deh, jangan buku ya. Kita kayak mending bikin series di OTT aja kali ya kayak. Buku dulu. Baru naskah. Baru diadaptasi menjadi film. Karena kalau nggak nanti IP-nya nggak punya kita. Iya. Oh jadi buku dulu. El Rumi sih main cast untuk filmnya sih gue udah. El Rumi yang main. Kerja sama anak pertama dan kedua yang baik kayaknya ya. Iya. Udah insaf dari posisi masing-masing ya kayaknya. Udah ngerti posisi ya. Nice itu. Second Born Club. Terus ntar misalnya soundtrack gitu-gitu juga kita riset siapa musisi yang anak kedua juga. Pokoknya semua nih ini panggung untuk anak-anak second born yang tidak dapat ini gitu. Ayo. This is your time to shine. This is your time to shine. Iya, gitu. Benar, iya, dan ketika nanti ada premier film atau kayak bukunya udah launching, kita juga ada kayak diskon kalau lu bisa nunjukin kartu keluarga bahwa lu second born. Iya dong. Saatnya lo yang dapat benefit sekarang sebagai second born akhirnya gitu. Anak pertama. Tetap anak pertama yang punya bioskop. Tetap mereka lagi ya, mereka lagi yang dapat. Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Dia kan ngasih wadah buat kita untuk ini berekspresi ya. Berekspresi, benar. Oke. Ini anak lucu banget. Oke. Pertanyaan gue berikutnya adalah seputar kapan lo masuk kapan lo masuk Majelis Lucu Indonesia? Nah itu dia. Lo kan tadinya bukan part of them kan? Bukan. Gue tadi sendiri. ML itu gue kayaknya gue lupa ya 2021 atau 2022 gitu lah. Pokoknya. Lu di Keceng? Pokoknya gue waktu itu podcast bareng sama Bang Adri sama Bang Pet. Dulu mereka tuh Patrick Effendi ya? Patrick Effendi. Dulu mereka punya podcast berdua tuh. Terus gue jadi tamu. Terus ya udah di situ Bang Adri nawar kayak, lu belum ada manajemen kan Za? Iya lu mau gabung sama kita? Mau bang, ya udah barulah gue gabung di situ. Jadi tadinya lo kalau terima job nggak ada manajemen, lo nego sendiri? Bahkan sebelum ada ML itu gue masih nerima WhatsApp sendiri. Sendiri iya. Oh nego-nego sendiri. Nego-nego sendiri, revisi sendiri, datang sendiri gitu-gitu. Nggak ada kombutnya tuh zaman dulu lo? Dulu ya udah bikin invoice sendiri apa segala macam gitu-gitu. Setelah sama MLI barulah akhirnya gue ada. Ya itu kan administrasinya. Ketika lo latihan ada kombutnya nggak waktu dulu sebelum masuk MLI? Ada kombut untuk materi. Iya. Ada kayak misalnya kayak pas gue di Ketawa Club tuh ya kita kombut bareng lah antar pegawai Ketawa atau teman-teman yang lain. Kalau untuk TikTok ya gue ke Sastra biasanya atau ke Apos ya teman-teman gue yang di TikTok yang menurut gue lebih ngerti FYP hack dibanding gue kadang beberapa FYP gitu. Hack? FYP hack gimana kayak emang ada FYP trik-trik hack tertentu untuk FYP gitu. Ada sebenarnya mungkin tips-tips kecil ya tapi ada gitu. Dari sisi apa? Gambar, hashtag, lebih ke atau teknis materi? Lebih ke teknis kalau kita ya. Mungkin ada juga hack gambar, tapi mungkin karena kita nggak ada yang videografi banget. Ibaratnya kayak yang paling penting tuh yang gue selalu terapkan, ini juga ilmu yang mungkin bukan gue temuin ya, gue dapat dari orang lain juga, kayak lo harus hook di depan. Jadi misalkan lo mau bikin, misalnya nih TikTok tentang second born nih. Kalau lo kayak, halo teman-teman, saya Ozar Rangkuti. Hari ini kita akan membahas tentang second born syndrome. Buat yang belum tahu, second born tuh adalah anak kedua. Nah itu udah tuh Gen Z tuh udah skip dia.
Itu terlalu lama buat dia. Terlalu lama. Lu harus langsung. Asik gue belajar. Okay, iya, begitu orang nge-scroll langsung kayak sebel gak sih sama anak pertama? Langsung tuh kayak, oh iya bang, gue brengsek nih. Gue tonton sampai ujung gitu ibaratnya. Oh gitu. Iya, makanya di TikTok tuh selalu ada kayak, kita baru nonton, kadang tuh baru, gue juga kalau bikin TikTok gue pengennya baru detik keempat tapi udah banyak poin yang masuk gitu kan ibaratnya. Itu. Karena orang zaman sekarang kan tambah gak sabar. Iya. Lu punya ide nggak kalau buat ibu-ibu kayak gue? Ibu-ibu bikin TikTok? Ya, awalnya tuh hooknya seperti apa? Karena kan gue selalu gini, jadi kemarin tuh aku liburan, udah hilang deh kayaknya. Itu udah hilang. Iya, Nah, misalnya... itu ilmu Instagram. Misal TikTok tentang liburan kemana? Kemarin gue ke Singapura, gue pulang kampung karena gue kan lahir besar di sana. Di Singapura. Nah, ini ada, jadi gini, gue kasih poin-poin ya ke lo ya. Kalau lo rangkum di awal gimana? Gue ke Singapura sama keluarga gue berempat. Ini sesuatu yang sangat langka karena anak-anak gue udah gede. Oh, anak-anak lu udah gede. Gue udah emptiness syndrome kan. Jadi pas kumpul, terus pulangnya ke kampung gue lagi gitu. Oke. Nah, ibu-ibu nih. Ibu-ibu. Nah, kita harus lihat dari point of view mereka dulu nih. Si penonton lu dulu. Ya. Karena kalau tentang kita, mereka tuh akan lebih nikmatin kalau mereka lebih relate gitu. Tentang dia? Iya, orang dikasih tahu kayak relate tuh kadang lebih penting dibanding lucunya buat komedian gitu. Kalau di TikTok ya. TikTok. Kan kalau di panggung kan mungkin kayak ya relate nggak relate bodo amat, yang penting lu ketawa. Nah, kalau di TikTok harus jadi misalnya lu liburan ke Singapura dan lu happy. Nah, yang nonton nih Gen Z dari Jakarta misalnya. Nah, angle yang mau agak relate kan kalau lu kayak misalnya kayak halo teman-teman, gue hari ini akan ke Singapura, bla bla. Itu kan lama tuh. Nah, kalau mau cepet misalnya kayak lu nggak usah ngomong ke kamera, lu lakuin aja liburannya, tapi sampai Jakarta lu VO, sampai Bali lu VO. Misalnya kayak Jakarta sama Singapura tuh beda banget tau. Nah itu udah lumayan tuh ngehook tuh. Atau kalau mau lebih personal, kan tadi kan lu mak-mak yang nonton Gen Z kan, jadi misalnya gambarnya. Iya, gue pengen grab Gen Z. Iya Gen Z nih, gambarnya di air mancur Changi tuh. Jual. Udah ada. Nah, lu lagi senyum-senyum atau apa, kalau bisa lu slow mo. Abis itu VO opening line-nya kayak jangan suka sebel kalau nyokap lo lagi liburan. Dia tuh perlu yang gini-gini, bikin itu tentang nyokap mereka. Udah itu. Gue mau les sama lo. Iya kan? Itu Evie belum ada lo persona nyokap di kayak TikTok gitu kan. Masa banyak kayak ibu-ibu. Maksudnya kan udah ada presiden Gen Z, udah ada apa, tapi belum ada yang kayak nyokapnya anak-anak gitu kan. Di tongkrongan suka ada istilah itu kan, nyokapnya anak-anak. Nah, itu belum ada versi TikToknya gitu. Di Instagram tuh gue ada hashtag gue sendiri namanya Inang Dapur. Inang Dapur di Instagram. Ya, itu kan masakan kan. Ya ujung-ujungnya, jadi itu awalnya adalah ketika kita semua pindah ke sini 2016. Kan gue menepi dari dunia panggung tuh, dari MC dan film dan sinetron dan whatnot. Iya. Ya gue jadi ibu rumah tangga, mengatasi kefrustrasian gue, kan nggak gampang loh hari-hari ngurus cucian dan apa yang tadinya lo, dari gitu. Tiba-tiba jadi kayak gitu. Jadi gue membuatnya Inang Dapur. Nah itu belum bisa translate ke TikTok loh. Iya, karena memang masak di TikTok mungkin banyak kan, tapi nyokap tuh belum ada. Misalnya hal-hal, misalkan kayak takut anak pulang malam misalkan. Kan gue belum tahu, gue belum jadi orang tua, tapi mungkin kayak gue dulu SMA, gue sering banget diomelin tentang pulang malam gitu. Terus kayak dulu gue ngerasa kayak emang kenapa sih pulang malam kok diomelin? Emang apa bedanya sama pulang sore gitu? Kan pulang juga ujung-ujungnya. Nah setelah gue gede, baru gue baca berita suka ada apalah kriminal segala macem, baru gue ngerti orang tua gue khawatir. Nah itu mungkin bisa kita translate ke TikTok gitu. Jadi kayak slideshow berita gitu kayak apa misalkan bagel atau apa, terus lu VO lagi kayak jangan marah kalau nyokap lu ngelarang lu pulang malam. Kita tuh khawatir, bukan nih bla 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 kok. Nah gitu-gitu itu persona yang belum ada yang ngambil itu ya? Ibaratnya. Iya. Jangan ngambil ya. Gue duluan nih. Gue bikin dulu baru boleh tayang nih berarti. Iya, pokoknya TikTok nyokap sama buku Second Born tuh kalau ada yang ngambil, Anda maling ide. Nggak bisa. Anda maling ide, iya. Iya benar-benar. Iya kan. Oke, nggak boleh. Harus kita ya. Harus kita. Jadi di awalnya tuh harus gitu. Dan idealnya tuh berapa? 30 detik kah? Apa 1 menit orang sabar nggak di TikTok? Nah itu juga simpang siur ya. Jadi kayak kadang gue ketemu sama TikToker, kadang beda narsum, beda
beda saran juga. Jadi ada yang bilang kayak lu mending bikin pendek 20-an 30-an supaya orang repeat nontonnya jadi viewernya banyak. Iya benar. Tapi ada juga yang bilang kayak lu mending bikin semenit lebih karena logikanya TikTok lebih seneng nyebar video lu karena videonya panjang. Kan yang mereka pengen kan penonton lama buka TikTok kan. Jadi bikinlah yang panjang. Nah itu entah tuh mana yang belum ketahuan ya. Belum nemuin mana yang benar. Atau mungkin kasuistis juga nggak sih? Jadi ya beda persona ya beda. Kalau yang joget-joget itu kan pasti bener, 20 mungkin detik di-push ya. kalau kan. Joget 3 menit kayaknya orang juga skip Iya, gitu kan. ya, Iya itu. Berarti kalau yang nyokap tadi ya bisa pendek dan bisa panjang juga Iya, gitu. lebih ke storytelling tapi tidak sepanjang dalam dunia nyata ya Mbak Sophie. Iya, kayak misalnya kayak opini-opini atau kayak sketsa-sketsa atau kayak apa nih yang nyokap rasakan ketika anaknya ngomong a certain things gitu. Misalnya kayak mah besok aku nginep ya sama teman-teman di puncak terus lu langsung kayak zoom ke dalam terus lu membayangkan anak lu lagi party misalnya gitu-gitu kan. Padahal emang dia nginep biasa misalnya gitu. Iya. Iya kan? Benar. Oke. Atau kayak misalkan kayak anak kenalin cewek nih. Misalnya kayak kayak misalnya yang dunia lihat gitu kayak, "Mah, ini pacar aku." Terus ceweknya ya biasa pakai baju, pakai kaos, pakai tas gitu kan. Tapi lu liatnya itu yang dunia lihat, tapi kayak yang nyokap lihat, "Mah, ini pacar aku kayak baju segini, rok pendek gitu-gitu tuh." Nyokap TikTok itu kita kan haki ya. Oh iya, haki ya nyokap TikTok ya. Oke. Oh jadi Inang Dapur di situ harus ditranslate nyokap TikTok. Iya, nah Inang Dapur juga tetap bisa menjadi segmen lain, menjadi masakan juga. Oh di dalam gitu. itu. Kayak gitu. Inang Dapur nggak cuma masak, soalnya masak cuci. Mandiin juga. Anjing itu termasuk. Oh, ada mandiin anjing juga. Nah, itu ke TikTok lumayan tuh. TikTok suka pet tuh masuk. Pet masuk? Pet masuk. Maksudnya FYP kucing, anjing gitu-gitu suka mereka. Suka. Padahal anjingnya diem doang di situ ya, cuma nem gitu doang. Orang betah ya nontonnya. Harus sering live nggak kalau di TikTok? Atau kayak live membantu. Tapi kita harus FYP dulu kan. Atau mungkin kayak Inang Dapur dan nyokap tadi itu bisa kita gabungkan juga gitu ya ibaratnya. Gimana tuh? Jadi misalnya kayak videonya lu ngulek sambel nih, tapi slow mo dan lu panning gini, lu zooming kan, ngulek sambel nih. Abis itu lu VO kayak ngedidik anak tuh sama kayak ngulek sambel. Kalau terlalu keras dia jadi lembek, kalau terlalu lembek dia terlalu keras. Nah udah lu terusin deh sampai belakang gitu ibaratnya. Iya. Kalau butuh scriptwriter saya banyak teman komedian nganggur yang bisa bantu. Iya beneran. Oke, nggak apa-apa, kita mulai aja nanti dari WhatsApp grup, mungkin dari situ berkembang. Oke. Wah, banyak ide-ide yang emang yang liar-liar yang harus kita tangkap kan. Ternyata kalau minum siang-siang di Canggu gini banyak ide-ide ya. Banyak. Kan apalagi lu minumnya sparkling water dan matcha low sugar. Matcha low sugar. Benar. Jadi lo show ini kemana-mana namanya Apokalips. Jaksel Apokalips. Kenapa tuh? Sebenarnya ini kan kayak sebenarnya gue udah kan kemarin kalian juga nonton mungkin kayak pembahasan Jakselnya nggak terlalu banyak sebetulnya kan, tapi karena itu judul yang memang udah mangkrak sekitar setahun setengah lah. Nah pada waktu itu Jaksel tuh masih FYP, jadi itulah gue bikin judul show-nya, tapi itu ke cancel baru terjadi sekarang, tapi gue masih belum mau meninggalkan si judulnya ini gitu. Nah kalau artinya sendiri kayak dulu gue ngelihat kayak budaya Jaksel tuh beda sendiri gitu, kayak mozzarella ditaruh di mana-mana segala macam itu di Jaksel. Tapi lama-lama mulai ada orang ngirimin gue kayak mozzarella maksudnya apa? Kejunya? Keju mozzarella itu kayak dulu kan hanya di pizza segala macam. Tapi lama-lama kayak ada ketoprak mozzarella terus kayak ada ketoprak mozzarella dan itu bukan di Jaksel gitu. Itu udah kayak di mana gitu. Nah, terus nggak tahu di mana. Terus nah orang suka ngirimin gue ini pada waktu itu ya 2 tahun lalu ya kayak, "Bang, ini ada misalnya nasi padang pakai mentai di daerah mana bang, bla bla bla." Nah, gue mikir kayak budaya Jaksel nih lama-lama nggak hanya di Jaksel doang nih. Lama-lama seluruh Indonesia akan terkontaminasi oleh budaya Jaksel. Nah, itulah Jaksel Apokalips gitu, kayak zombie Apokalips. Nah, itu awalnya. Tapi karena materi Jaksel juga rencana gue mainin ya, itu untuk judul show-nya aja. Tapi kan kemarin materi lu nggak Jaksel seperti yang dulu gue tahu lo di TikTok loh. Ini bukan mau spoiler ya. Menurut gue lebih kaya malah yang gitu. Kemarin, Karena itu mungkin materi Jaksel yang kan
ada juga Jaksel things yang gue nggak bisa buka di internet, kayak hal-hal yang gue omongin kemarin on stage kan itu masih Jaksel tuh, tapi gue nggak mungkin ngomong itu di internet. Nggak mungkin, itu gila sih. Iya, makanya gue simpan untuk show aja, kayak ada juga loh sih. Jadi kayak Jaksel tuh bukan hanya remeh-remehan doang, tapi ada something yang deeply problematic juga yang hanya bisa di off air gue ngomongnya gitu. Iya. Itu tapi lu berani ya kemarin ngomong kayak gitu sih, hebat banget loh. Pakai mikir berapa lama tuh? Gue kalau di off air gue percaya sih, apalagi penonton stand up off air sih rarely ada yang ngebocorin sih. Lu percaya ya sama komunitas ini ya? Sama penontonnya gue percaya sih, sama penontonnya. Kayak dia udah keluar duit, dia udah keluar waktu, ya kan, dia udah keluar tenaga, harusnya sih dia nggak bakal kayak abis pulang toto bikin tweet kayak anjir tadi Oza dan Adri ngomongin ini, kayaknya sih harusnya nggak kayak gitu ya. Keep the community tight harusnya. Keep the community tight lah, kita aja di situ yang tahu gitu ya kan. Iya. Tapi ketika lo melakukan itu, lo tulis, lo baca, lo latih lagi. Kalau misalnya kombot lo atau siapapun lah ngomong, kayaknya jangan ke situ deh, Za. Kayaknya terlalu pinggir jurang tuh misalnya gitu. Lo akan menganggap itu sebagai apa? Lo akan dengerin atau enggak ini gue akan coba bisa nih pecah masuk. Mungkin kan karena kan gue waktu itu hampir 2 tahun di Ketawa Comedy Club itu di Antasari kan, dan waktu itu kita tuh pegawai-pegawainya kayak gue di bagian apa, temen gue bagian apa. Nah mungkin kita kepikiran resiko dan pinggir jurang tuh kita kepikiran ketika kita lagi kayak syuting atau kita bikin TikTok itu kepikiran. Tapi kalau lagi di open mic kayak ya itu ruangan isi kadang penonton cuman 15 atau cuman 20 sampai 50 gitu. Nah, kita nggak ada kepikiran itu bahaya atau pinggir jurang. Ketakutan kita cuma satu, mereka nggak ketawa sama omongan kita gitu doang. Itu yang bikin kayak, yaudahlah kayak gua akan ngomong apapun itu di dunia ini asalkan 50 orang ini bisa ngakak nih, berarti gitu. Oh, jadi topiknya udah nggak jadi masalah lagi bahwa ini pinggir jurang gitu ya? Iya, yang penting dia ketawa aja gitu. Kalau orang ngomong nggak lucu baru lu mikir. Itu baru yang serem. Apalagi kalau lu udah pinggir jurang dan nggak lucu, itu jadi orang kayak anjir lu jahat doang, lucu kagak. Itu yang serem sebenarnya. Iya, itu kan susahnya di situ kan, itu tipis loh antara orang bisa membedakan jahat tapi nggak lucu. Iya. Kan kadang-kadang ketika kita nonton terus lo ngomong misalnya atau siapapun stand up comedian ngomong terus kita gitu, tapi itu bukan ngebuing ya, tapi kayak gitu itu ya. Sebenarnya jahat doang. Nah, lu harus ada something-nya lagi untuk membuat itu menjadi lucu. Kalau lu berhenti di doang ya itu lu hanya penjahat megang mic aja ibaratnya, lu nggak lu ngatain orang doang. Lu ngatain orang doang. Jadi gitu. Di situ lu ada pause-nya dulu ya. Jadi mereka dulu baru kita lempar lagi ketawa. Iya gitu. Oke. Dan itu dilatih ya berarti. Itu dilatih. Dan gue paling banyak terlatih ya di waktu itu zaman gue di Ketawa Comedy Club itu kayaknya ngerasanya. Nyokap bokap lo pernah datang nonton lo stand up nggak? Atau nyokap lo nggak bokap gue, gue kayak mereka kayaknya belum pernah ada pingin nonton, tapi ada satu tante gue yang selalu pingin datang, tapi gue kayak semi gue siap nggak ya keluarga gue tahu gue di off air tuh ngomongnya kayak gimana? Karena gue selalu kayak tante ada kok di YouTube nih bla bla bla. Iya udah nonton maunya yang langsung dong gitu. Nah gue kayak emang si tante nggak bisa beli tiket sendiri? Nah si tante kayaknya nggak terlalu ngikutin, tapi kalau gue lagi upload misalnya foto lagi stand up atau apa iya gitu. Tapi ntar kalau dia datang misalkan gue undang si tante ini sama nyokap gue akrab gitu. Ntar kalau dia gue undang dan dia shock terus kayak ngomong ke nyokap gue kayak anakmu loh ternyata di panggung tuh ngomongin. Nah kan gue jadi takut jadi masalah lagi gitu. Repot ya? Iya mungkin someday kalau gue udah tapi entah juga ya, mungkin sooner or later gue juga pengen sih datang ke, soalnya gue ada komedian yang memang dia bahaya banget materinya gitu, dan gue pernah ngelihat depan mata gue dia stand up dan ada bapaknya di situ dan bapaknya ketawa-ketawa aja. Dan gue kayak mungkin ini nih relationship yang mungkin bagus kalau sehat kalau komedian bisa segitu secure-nya. Iya segitu secure-nya sampai lu udah pede nunjukin materi OVR lu di depan orang tua lu gitu. Iya, karena temen gue juga Likwina Hananto, sampai hari ini juga dia nggak mau bapak ibu. Segitu Likwina Hananto udah masuk kategori box umur gue ya. Iya. Harusnya kan udah nggak ada takut lagi sama bapak ibu kan. Udah beda tuh relationship-nya. Dia aja belum. Nah,
Teh Wina juga salah satu yang dulu banyak beberapa kali membantu Ketawa Club juga, dan dia termasuk yang beberapa kali bikin acara juga di sana, sehingga kayak mungkin orang ngelihat dia kayak financial planner atau klip-klip yang klip-klip stand up yang dia-upload ke YouTube kan, itu kan udah kurasinya dia kan. Iya. Tapi kan kita tahu kayak Teh Wina di off air tuh ya kayak gimana mulutnya gitu kan. Wajar kalau dia nggak mau, kayak mungkin anaknya atau apanya nonton gitu. Dia anak nggak masalah, orang tua. Orang tua. Orang tua. Dia anak nggak masalah ya. Iya. Kan anak kan udah pada kuliah, udah gede. Iya sih. Iya. Jadi berarti selama ini belum pernah ada yang nonton. Selama ini belum pernah sih kalau orang tua ya. Tapi orang tua lo tahu kan konten lo yang Jaksel itu ngerti? Tahu, dan ya ketawa nggak nyokap lo? Nyokap gue kayaknya konten gue yang lama sempet dia ketawa, tapi kalau bokap gue dia ketawa, tapi dia lebih kadang kayak membatasi, kalau kayak ini kayak kelewatan yang ini gitu, kayak ini kayak kelewatan nih yang ini gitu. Beberapa kali iya. Kayak kalau hal-hal yang menurut dia itu kurang etis pasti dia ngomong. Oh, tapi valid ya, dia yang tukang lucunya juga. Iya, dan mostly gue lumayan menuruti gitu. Kayak kalau diminta kayak ini mending dihapus video yang itu, ya udah gue mostly nurut gitu. Pernah ada klip stand up yang gue upload dan menurut dia kayak ini bahaya gitu. Tapi gue bilang kayak enggak, ini video udah diupload 2 bulan aman kok. Dia bilang kayak ya tapi nanti kalau kamu naik lagi ini bisa jadi bahan yang digali orang terus digoreng ulang. Oh iya juga, barulah akhirnya gue take down gitu. Oh hebat ya, bokap lu bisa lumayan mikirin yang gitu-gitu dia. Helikopter view gitu. Hebat itu ya. Dan lu nurut lagi? Dan gue nurut gitu. Ya karena ya balik lagi second born kan, jadi kayak insting buat nurut tuh kenceng gitu kan ya. Sama netizennya nur kayak bang nge-gym bang, oke, daftar langsung gitu kan. Iya. Gitu. Oke, Oza Rangkuti. Thank you sudah ngundang ke sini nih. Ya, terima kasih banget udah datang. Sorry banget mencuri jam liburanmu. Nih Oza baru pecah satu kota di Bali. Itu adalah first time juga gue stand up selama 1 jam lebih tuh ya. Kalian menyaksikan itu semalam, itu momen bersejarah juga buat first time hidup gue itu. Gue stand up sejam lebih baru semalam ini. Iya. Dan ya berikutnya akan ada Bandung, ada Jogja, ada Surabaya dan ada Jakarta. Ya ini tanggalnya kita taruh di sini. Jadi teman-teman jangan sampai nggak beli tiketnya. Cari aja caranya, jangan kayak tante itu nggak ngerti kemana tadi beli tiket ya. Cari bisa kok gampang. Belinya kan di Majelis Lucu Indonesia kan. Ya di website Emily ada kok itu. Iya. Thank you for coming. Thank you Kakak. Thank you semuanya, Mas Pongki dan yang sudah menyaksikan. Iya, kita nanti omongin kemungkinan proyek-proyek buku dan yang lain-lain gas lah, ya. Oke, kalau gitu. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. You are loved. Bye. Dadah. Thank you guys.